Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji itu tetap milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada saat ini kita di penghujung Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini masih diberi kesempatan untuk bisa menjalankan aktivitas yang mudah-mudahan aktivitas kita sehari-hari itu bermakna ibadah dan kita bisa ketemu dengan yang namanya malam Lailatul Qadar. Salawat beserta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala bimbingan dan ajakan beliau. Alhamdulillah kita masih istiqomah dalam tuntunan dan risalah beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umat yang mendapatkan sabaatul iman nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian berbahagia, tak terasa waktu kita sekarang sudah masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan ini menggambarkan bahwa kita dalam keadaan sehat walafiat, dan itu adalah merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Pada pertemuan kita hari ini kita akan bahas terkait dengan lanjutan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat yang keempat, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Secara struktur bahasa, bahwa ayat ini ada 2 macam bacaan berkenaan dengan Malik. Yang pertama, Malik dengan memanjangkan ma, dan yang kedua dengan memendekkannya. Menurut bacaan yang pertama, ma artinya adalah yang memiliki atau yang mempunyai.
Sedangkan menurut bacaan yang kedua, ini mengandung arti yang merajai. Dan kedua-duanya juga benar. Kenapa? Karena memang ini adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari kedua bacaan tersebut dapat dimaknai, dapat dipahami bahwa Allah itu adalah yang berhak menguasai sepenuhnya terhadap alam ini. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kalau kita runut dari ayat sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan beberapa sifatnya, yaitu Tuhan seluruh alam yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan menyebutkan sifat-sifat tersebut, bahwa menunjukkan Allah itu adalah maha segala-galanya. Dan pada ayat ini Allah juga menyebutkan sifatnya, yaitu yang menguasai hari pembalasan. Penyebutan ayat ini dimaksudkan agar kekuasaan Allah atas alam ini tidak terhenti sampai di dunia ini saja, tetapi terus berlanjut sampai hari akhir. Nah, hari akhir ini perlu kita pahami bahwa di antaranya yang disebut dengan hari akhir itu adalah yaitu hari berakhirnya alam ini. Kemudian ada lagi hari kebangkitan. Kemudian ada lagi hari pembalasan. Dan nanti adalah yang disebut dengan hari di mana setiap orang menerima balasan sesuai dengan perbuatannya selama hidup di dunia ini. Anak-anak sekalian berbahagia, Maliki Yaumiddin, ad-din banyak juga arti dari kata ini. Di antaranya, satu, hari perhitungan. Dua, ganjaran. Yang ketiga, patuh. Yang keempat, menundukkan. Dan yang kelima, ad-din ini juga diartikan dengan syariat agama yang selaras di sini ialah dengan arti pembalasan. Jadi Maliki Yaumiddin maksudnya adalah yang berkuasa dan yang dapat bertindak dengan sepenuhnya terhadap semua makhluknya pada hari pembalasan. Sebetulnya pada hari kemudian itu banyak hal yang terjadi, yaitu kiamat, kebangkitan, berkumpul, perhitungan, pembalasan. Tetapi pembalasan saja yang disebut oleh Allah di sini. Karena itulah yang terpenting. Yang lain dari itu, umpamanya kiamat, hari kebangkitan, dan seterusnya, itu adalah merupakan pendahuluan dari pembalasan, apalagi untuk menggalakkan dan menakut-nakuti. Penyebutan hari pembalasan itulah yang paling tepat.
Anak-anakku sekalian berbahagia, hari akhirat dapat kita pahami dari berbagai aspek. Di sini akan kita coba jelaskan hari akhirat menurut pendapat akal. Kepercayaan tentang adanya hari akhirat yang di hari itu akan diadakan perhitungan terhadap perbuatan manusia pada masa hidupnya dan diadakan pembalasan yang setimpal adalah suatu kepercayaan yang sesuai dengan akal. Sebab itu adanya hidup yang lain sesudah hidup di dunia ini. Bukan saja ditetapkan oleh agama, tetapi juga ditunjukkan oleh akal. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seseorang yang mau berpikir tentu akan merasa bahwa hidup di dunia ini belumlah sempurna. Kenapa? Karena perlu disambung dengan hidup yang lain. Akan kita jelaskan lagi adalah betapa banyaknya orang yang teraniaya hidupnya di dunia ini telah pulang ke rahmatullah sebelum mendapatkan keadilan. Begitu pula alangkah banyaknya orang yang berjasa, apakah kecil atau besar, belum mendapatkan penghargaan atas jasanya. Nah, kita bandingkan berapa banyaknya orang yang telah berusaha memeras keringat, membanting tulang, tetapi belum sempat lagi merasakan buah usahanya itu. Nah ini. Kemudian alangkah banyaknya penjahat, penganiaya, pembuat onar, pembunuh yang tidak dapat dijangkau oleh pengadilan di dunia ini. Lebih-lebih kalau yang melakukan kejahatan itu adalah orang-orang yang berkuasa sebagai raja contohnya, sebagai pejabat misalnya, sebagai pemimpin, pembesar, dan lain-lain. Maka biarpun kejahatan dan kezaliman itu telah terbukti, tidaklah ada orang yang menggugat. Malah dia tetap dipuja dan dipuji dan dihormati. Maka itu adalah belum mencerminkan keadilan. Nah, ini semua adalah tentu perlu balasan. Kapan balasannya? Nah, itu nanti akan terjadi nanti di hari kemudian, yaitu disebut dengan hari pembalasan. Makanya para pemikir zaman dahulu telah ada yang sampai kepada kepercayaan tentang adanya hari akhirat itu. Semata-mata dengan jalan berpikir. Contoh, yang namanya Pythagoras, filosof ini berpendapat bahwa hidup di dunia ini merupakan bekal hidup yang abadi di akhirat kelak. Sebab itu sejak dari dunia hendaklah orang bersedia untuk hidup yang abadi. Nah, ini pendapat beliau. Kemudian juga ada seorang Socrates, Plato, dan Aristoteles juga berpendapat jiwa yang baik akan merasakan kenikmatan dan kelezatan di akhirat. Tetapi bukan kelezatan kebendaan, karena kelezatan kebendaan itu
terbatas dan mendatangkan bosan. Nah, dia berpendapat hanya kelezatan rohani yang dapat dirasakan secara abadi dan tidak akan merasakan rasa bosan. Anak-anak sekalian berbahagia, juga ada kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam datang tentang hari akhirat. Di antara masyarakat Arab sebelum Islam terdapat beberapa pemikir dan pujangga yang telah mempercayai adanya hari kemudian, seperti Juhair bin Abi Sulma yang meninggal dunia setahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus Allah sebagai Rasul. Ada pula di antara mereka yang tidak mempercayai adanya hari kemudian. Nah, ini kan biasa. Orang itu kan ada yang percaya, ada yang tidak. Nah, ada juga orang yang tidak percaya, dia hanya berpikir bahwa hidup sesudah itu mati, sesudah itu dibangkitkan lagi. Nah, hanya sebatas itulah dia berpendapat. Jadi ini adalah orang yang tidak percaya, hanya hidup sesaat. Nah, kita sebagai umat, sebagai manusia yang berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat Maliki Yaumiddin, bahwa Allah itu yang menguasai, yang merajai di hari pembalasan. Ini harus kita yakinkan dalam keyakinan kita, kuatkan keyakinan kita bahwa ini adalah benar adanya. Kenapa demikian? Karena dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan penjelasan yang menerangkan bahwa setelah kita mati, kemudian kita masuk di alam barzah, kemudian nanti ada hari kebangkitan, kemudian ada hari dikumpulkan, kemudian kita ada saat kita diperhitungkan amal kita, yaumul hisab, kemudian ada pembalasan. Nah, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau coba kita artikan, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan menerima balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Nah, ini menggambarkan bahwa nanti kita setelah mati kemudian dibangkitkan itu bahwa kita akan ketemu dengan yang namanya hari pembalasan. Dan pembalasan dan balasan yang akan kita terima itu adalah tergantung kepada perbuatan kita hari ini. Besar atau kecilnya balasan nanti yang akan kita terima itu tidak akan jauh dan pasti akan sesuai dengan perbuatan kita hari ini. Nah, ini aku sekalian berbagi. Perlu kita jelaskan lagi bahwa dan harus kita yakinkan lagi bahwa kita sebagai seorang muslim harus kita menguatkan dalam diri kita masing-masing. Maliki Yaumiddin itu bermakna bahwa kita harus yakin di hari yang akan datang, di masa-masa yang akan datang setelah kita dimatikan itu, kita akan
menemukan suatu saat, suatu masa, di mana masa tersebut adalah masa balasan atau waktu pembalasan, dan balasan itu akan kita terima sesuai dengan amal kita yang kita lakukan di dunia ini. Makanya saya sarankan, mari kita sama-sama lakukan perbuatan kita semasa hidup ini sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan ketentuan hukum yang Allah tetapkan melalui syariat Islam, yang menjadi pedoman, yang menjadi pedomannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, agar hidup kita tidak keluar dari rel yang ditetapkan Allah, dan nanti di masa yang akan datang, di hari kemudian, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, yang mendapatkan ridha Allah, dan kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan balasan kita. Dan tentunya semua berharap bahwa balasan yang kita terima itu adalah balasan yang baik, dan kita tidak menemukan balasan yang tidak baik. Ada konsekuensi logis dalam masalah ini, bahwa kalau yang kita lakukan adalah kebaikan, maka yang akan kita terima di hari pembalasan juga adalah yang baik. Tetapi ketika yang kita lakukan, yang kita perbuat di dunia ini adalah keburukan, sudah barang tentu yang akan kita terima di hari pembalasan nanti juga adalah keburukan. Nah, disinilah kita sama-sama mengingatkan, kita sama-sama menasehati, kita sama-sama memberikan arahan, kita saling sama-sama menasehati. Mari, ayo kita sama-sama kembali kepada jalan Allah sesuai dengan aturan Allah, berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, agar balasan yang akan kita terima nanti adalah balasan yang baik. Itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.